Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya, firman Tuhan yang sangat simpel sekali tetapi mempunyai makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, izinkan saya pagi ini memberikan renungan firman Allah yang berjudul Memulai dengan Allah. Sekali lagi saudara, judul firman Tuhan pagi ini adalah memulai segala sesuatu dengan Allah atau bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudaraku, saya punya keyakinan di dalam hidup ini ada sebuah hukum yang harus kita pahami, bahwa apa saja yang kita mulai dengan Allah pasti hasilnya luar biasa. Katakan amin. Saya punya keyakinan dan ini menjadi hukum pribadi saya, bahwa ketika saya memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Allah, saya meyakini pasti hasilnya luar biasa. Segala sesuatu yang kita mulai dengan Tuhan, berkatnya, anugerahnya, kuasanya, mujizatnya pasti tercurah luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, keluargaku, Alkitab mencatat dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya dalam kalimat tadi memberikan kita pengertian bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Tanpa Allah maka tidak akan pernah ada segala sesuatu yang ada saat ini. Bapak Ibu, keluargaku, karena itu saya katakan pagi ini, mari kita akan memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan sepanjang hari ini, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam hal apapun yang baik yang berkenan kepada Allah, mari memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa segala sesuatu akan menjadi dahsyat? Mengapa segala sesuatu akan menjadi luar biasa kalau kita memulainya dengan Tuhan? Saya menulis saudara, ada 3 perkara dahsyat yang akan Tuhan berikan kepada kita dan menjadi sebuah keyakinan yang teguh dalam diri kita kalau kita memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama saudara, karena Tuhan membuat pikiran kita menjadi luas. Bapak Ibu, keluargaku, ini mungkin tidak terpikirkan dalam pikiran kita. Kalau kita memulainya bersama-sama dengan Allah, maka Allah menjadikan pikiran kita menjadi luas. Saudara, seringkali yang membuat hasil kita, ya hasil pekerjaan kita, lalu kita peroleh biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pikiran kita sempit, saudara. Pikiran kita terlalu terbatas. Kalau kita memulainya dengan Tuhan, seringkali kita akan melihat hal-hal yang tidak terpikirkan. Alkitab berkata dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bapak Ibu, kalau kita mulai segala sesuatu bersama-sama dengan Allah, maka Allah sanggup menyediakan segala sesuatu yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan. Saudara, berkat Allah tidak bisa dibatasi oleh logika. Berkat Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pribadi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh logika kita manusia. Karena itu saudara, saya mau katakan dengan tegas pagi ini, mulailah segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Maka Allah akan meluaskan pikiran kita dan dari situ kita akan menikmati berkat Allah yang luar biasa. Yang kedua saudara, kenapa kita harus memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Allah? Yang kedua, karena Tuhan mampu membangkitkan yang sudah jatuh. Sekali lagi, Tuhan sanggup membangkitkan sesuatu yang sudah jatuh, pribadi yang sudah jatuh. Seringkali hasil yang kita peroleh biasa-biasa karena kita mencoba melakukan yang terbaik tetapi selalu gagal. Gagal lagi, bahkan mungkin kita hampir menyerah. Kita katakan sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya kita mentok, saudara. Saya mau katakan pagi ini, saudara, kalau engkau memulai segala sesuatu dengan Allah, sekalipun sudah jatuh, sekalipun sudah hancur, sekalipun tidak ada harapan, Allah sanggup membangkitkan kembali. Allah sanggup menghidupkan kembali. Bahkan Allah sanggup menjadikannya indah dan luar
luar biasa. Bapak Ibu, jangan memulai sesuatu tanpa Tuhan. Kalau kita memulai sesuatu tanpa Tuhan, maka itu akan membawa kita kepada air mata kehancuran. Memulailah segala sesuatu dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan menuntun kita kepada berkat dan kemuliaan-Nya. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita memulainya bersama-sama dengan Allah, maka Allah mampu membangkitkan sesuatu yang sudah jatuh. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus memulai segala sesuatu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan sanggup memulihkan yang telah rusak. Bapak Ibu, saya menulis di sini, iblis kerjaannya adalah membuat hidup kita rusak dan tidak bisa dipulihkan lagi. Karena itu iblis berusaha untuk merusak hidup kita, keluarga kita, masa muda kita, pelayanan kita, bahkan hari depan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah akan memulihkan, akan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, yang iblis sudah kerjakan. Tangan Tuhan yang berkuasa sanggup memulihkan dan menjadikannya menjadi baru. Bapak Ibu, pagi ini cuma saya mau katakan dengan tegas dan dengan penuh keyakinan, mari awalilah segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan dan nikmatilah berkat Tuhan yang luar biasa. Shalom.